Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada kajian rutin kita untuk meneruskan dari bab-bab pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita meneruskan bab yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu terkait tentang al-ankihatul fasidatu syar'an, pernikahan atau perkawinan yang rusak secara syar'i. Dengan kata lain, perkawinan-perkawinan yang diharamkan, perkawinan yang tidak diperbolehkan. Apa saja perkawinan yang tidak diperbolehkan itu? Kemarin yang pertama kita baca nikahus shighar atau nikah shighar. Nikah shighar. Apa nikah shighar itu? Nikah shighar itu adalah seorang laki-laki menikahkan anak kandungnya atau menikahkan adik perempuannya kepada seseorang dengan syarat seseorang itu mau menikahkannya dengan anaknya atau dengan adiknya. Ini bahasa kita ya, nikah badal ya, nikah pergantian. Seseorang yang menikahkan anak putrinya kepada seseorang dengan syarat orang yang dinikahkan dengan anaknya itu dia mau menikahkan anaknya dengan dirinya. Si A seorang laki-laki, dia punya anak perempuan. Kemudian si A ini mengatakan pada si B. Si A mengatakan, B, saya punya anak gadis dan sudah dewasa. Apakah kamu mau ya, aku nikahkan dengan anakku? B mengatakan, ya mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu menikahkan anakmu dengan saya. Ya, jadi apa namanya? Ijol-ijolan. Nah, ijol-ijolan. Atau seseorang ya, kalau itu barangkali bayangan kita sulit ya, karena tuwa bodo tuwa.
atau seseorang yang punya adik kandung perempuan, kebetulan bapaknya sudah meninggal dunia dan dia menjadi walinya. Ada seseorang mengatakan, si A mengatakan pada si B, B, saya punya adik perempuan dan sudah dewasa. Apa kamu mau aku nikahkan dengan adikku? Ya, orangnya cantik. Mau kamu? Mau. Ya, kalau mau enggak apa-apa. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu mau menikahkan adikmu dengan saya. Nah, ini. Jadi kakak beradik, ya, laki-laki punya adik perempuan. Kemudian dia mengatakan kepada si laki-laki itu, kamu aku nikahkan dengan adikku. Tapi syaratnya kamu menikahkanku dengan adik kamu. Ketika keduanya sudah mengatakan ya, oke, maka itu namanya nikah shighar. Karena memang pernikahan itu terjadi disyaratkan. Jadi si A tadi ya menikahkan adiknya atau anak perempuannya ya kepada seseorang dengan syarat seseorang itu mau ya mensyaratkan mau untuk menikahkan adiknya dengan dirinya. Ketika itu disyaratkan maka itu tidak diperbolehkan. Berbeda dengan ketika pernikahan itu terjadi secara alami. Kebetulan misalnya ada sebuah keluarga, ada seorang laki-laki, dia punya adik. Kemudian ya si laki-laki menikahi seorang gadis di tempat yang cukup jauh. Ketika sudah menikah, sudah jadi selesai. Ternyata si laki-laki ini punya adik perempuan. Dan kebetulan wanita yang dinikahinya tadi itu punya apa? Punya kakak laki-laki. Nah, begitu sudah menikah ternyata ya adiknya kakaknya yang sudah nikahi itu dia mengatakan pada adiknya, "Dik, jebolane sampeyan duwe adik ipar to?" Iya, mbok ditembungke kono misalnya. Kemudian ternyata dia mengatakan pada suaminya, itu kakak saya kok mau nikah dengan adik sampean, adik ipar saya gimana? Ditawani wae. Nek pancen gelem ndak apa-apa. Ketika ditawani kamu mau nikah dengan itu, ya dengan kakaknya suami, dengan kakaknya istriku, ya mau saja. Ketika itu terjadi secara alami, itu bukan nikah shighar. Dan nikah shighar itu nikah yang disyaratkan. Seorang laki-laki dia punya adik perempuan. Dia mengatakan, "Dek, kamu mau aku nikahkan dengan laki-laki fulan namanya." Ya, dia diam saja. Lalu dia mengatakan pada laki-laki itu, "Kamu mau saya nikahkan dengan adik saya?" Mau. Ya, tapi syaratnya kamu juga menikahkan aku dengan adik perempuanmu, baik itu dengan mahar, apalagi dengan tanpa mahar. Itu termasuk nikah shighar, nikah yang tidak diperbolehkan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama bagaimana kalau itu dengan menggunakan mahar. Sebagian ulama mengatakan ketika itu dengan tanpa mahar itu menjadi batil pernikahannya. Ketika itu dengan mahar terjadi ikhtilaf. Tetapi di dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah ini disebutkan baik itu dengan mahar atau dengan tanpa mahar, ketika dia mengatakan pada laki-laki itu, "Kamu aku nikahkan dengan adikku dengan syarat." Nah, syarat ini yang kemudian tidak boleh. Dengan syarat kamu mau menikahkan adikmu denganku. Dengan syarat inilah yang kemudian menjadikan pernikahan itu tidak diperbolehkan. Ada beberapa dalil kemarin telah kita baca bersama bahwa
Dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyighari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita, ya, Rasulullah telah melarang kita terkait tentang perkawinan sighar atau pernikahan sighar tadi. Pernikahan yang terjadi dengan mensyaratkan untuk saling menikahkan di antara mereka dengan anak gadisnya atau dengan saudarinya, baik adiknya ataupun kakaknya yang berada di bawah perwaliannya. Ini yang pertama, ya. Kemarin keterangan kita baca agak panjang lebar. Jadi pertama, pernikahan yang tidak diperbolehkan ini adalah nikah sighar. Yang kedua, ibu bapak rahimakumullah, kemarin kita juga sampaikan yang kedua, pernikahan yang kedua yang tidak diperbolehkan adalah nikahul muhallil. Nikah muhallil. Nikah muhallil. Apa nikah muhallil itu? Ya, di dalam kitab ini disebutkan begini, wa huwa ayyatazawwajar rajulul mutallaqatu salasan summa yutallikuha li ajli antahilla li zawjihal awal. Muhallil itu adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak 3. Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan perempuan itu sudah ditalak 3 oleh suaminya. Ibu bapak begini, ketika ada seorang laki-laki menceraikan istrinya atau mentalak istrinya, ketika baru dicerai 1, maka sang suami masih boleh untuk rujuk kembali pada istrinya. Ketika ditalak 2, ya, talak 1 rujuk lagi. Setelah rujuk kemudian bengkenengan, ya, besok bengkenengan, ya. Ya, berkenangan itu perang mulut, ya. Akhirnya kemudian apa? Cerai. Begitu sudah dicerai, ya, dicerai, ternyata rujuk lagi yang kedua. Ketika kemudian sudah kedua rujuk, kemudian dicerai lagi. Setelah dicerai yang ketiga kalinya, maka suami sudah tidak boleh rujuk lagi kepada istrinya, hingga sang istri itu dinikahi oleh orang lain tanpa perintah suaminya. Laki-laki itu dinikahi oleh orang lain, dan ternyata orang lain itu setelah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun lalu menceraikannya. Ketika si laki-laki itu sudah menceraikannya, baru suami pertama yang telah mencerai atau talak 3 boleh untuk rujuk kepadanya. Nah, muhallil itu begini, muhallil ini seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak 3. Tujuan pernikahannya itu adalah summa yutallikuha. Tujuan pernikahan itu adalah saya akan menikahi fulan itu karena dia sudah ditalak 3 oleh suaminya, ya, saya akan menikahinya. Masake kayak bojo lanang itu doplang-doplong lek balen ra iso. Saya akan menikahinya, setelah saya menikahinya nanti saya akan menceraikannya supaya suaminya bisa kembali kepadanya. Ini namanya nikah muhallil. Muhallil. Baik si laki-laki ini dia menikahinya atas suruhan suami yang pertama menceraikannya, ya. Kalau suruhan berarti dia apa? Napa? Kok mboten dolop nggih. Jadi ya dia disuruh hai sampean gak ngerti to, bojone aku ki tak pegat ya dengan 3 cerai 3. Saya itu mau kembali lagi, tapi tidak boleh secara agama, kecuali dia sudah dinikahi oleh orang lain lalu menceraikannya. Gimana?
kalau kamu menikahi istri saya menengahi tak ragati. Bayar tukone tak wehi, rupian-rupiane tak cukupi, tapi nanti kalau sudah 3 bulan atau berapa jo suwe-suwe, 3 sasi pok 4 sasi, lalu kamu cerai, ya gelem tak ragati. Wah, oke. Wah, kira-kira aku wani piro? Ini kan zamannya wani piro kan. Arek wani piro sik ya wis ora apa-apa. 3 sasi ya 3 juta wis opae. Ya wis oke, deal. Nah, yang seperti ini berarti pernikahannya atas dasar perintah suami yang telah menceraikannya. 1. Yang kedua, ketika suami itu tidak punya reko-reko untuk seperti itu, tapi ada di antara seseorang yang kasihan. Wah, kayak mesake kayak rek balen ning ora iso. Karena memang dia sudah dicerai, sudah dengan talak 3. Adalah nanti saya tak menikahinya, setelah itu nanti tak cerai setelah 2 bulan atau 3 bulan, supaya ya suaminya bisa kembali kepadanya. Ini tanpa suruhan suami yang menceraikannya. Dua-duanya tetap tidak diperbolehkan. Bahkan wahuwa minal kabair, bahkan ini termasuk dosa besar. Haramallahu ta'ala, Allah ta'ala mengharamkannya. Wala'anna fa'iluhu, Allah melaknat pelakunya. Allah melaknat orang yang menikahinya dengan niat untuk menceraikannya. Wal maf'uli, dan Allah melaknat suami yang telah menceraikannya, lalu ia ingin kembali jika dia memerintahkan seseorang untuk menikahinya lalu menceraikannya. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya para ulama kemudian berselisih paham bagaimana kalau itu tidak atas perintah yang pertama. Para ulama tetap mengatakan pernikahan laki-laki yang kedua ini tetap dikatakan pernikahan yang batil, sehingga suaminya tetap belum bisa kembali kepadanya. Karena pernikahan yang dilakukan oleh si laki-laki ini pernikahan yang bohong-bohongan, ya, tidak menikah dengan keinginan tulus untuk menikahinya. Maka dalam salah sebuah hadis ya dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhilla wal muhalla lahu. Allah Ta'ala melaknat mukhillah. Mukhillah itu berarti orang yang menghalalkannya. Menghalalkan berarti tadi seseorang yang menikahi seorang wanita yang sudah diceraikan dengan talak 3 supaya suaminya bisa kembali kepadanya, maka yang menikah ini disebut muhallil, ya, disebut mukhillah. Orang yang menghalalkan atau muhallil. Sedangkan muhallalahu itu adalah pihak suami yang menyuruh seseorang tadi ya untuk menikahi bekas istrinya yang sudah dicerai dengan talak 3 supaya nanti dia mau menceraikan kembali supaya suami ini bisa rujuk kembali kepadanya. Dua-duanya dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulnya. Wa qad dhahaba ammatu ahlul ilmi minhum Malik wa Syafi'i fi qawli wa Ahmad wa Laits wa Tsauri wa Ibnu Mubarak wa ghairihim. Telah menjadi pendapat di antara ahlul ilmi seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Laits, Imam Al-Tsauri, Ibnu Mubarak dan selainnya bahwa nikahut tahlil fasid, bahwa nikah tahlil ini pernikahan yang dilakukan dengan tujuan
hanya sekedar untuk menghalalkan. Nah, begitu. Jadi pernikahan yang niatnya itu, tujuannya itu sekedar supaya mantan suami yang telah menceraikannya bisa kembali lagi. Pernikahan seperti ini nikahnya adalah fasid, nikahnya adalah rusak. Karena nikahnya rusak maka tidak bisa dilanjutkan. Umar maqaul wa huwa qaulu Umar ibn Khattab wa ibnu Abdullah wa Utsman bin Affan was sahabah. Ini yang menjadi pendapat di antara para ulama, bahkan para sahabat. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ibnu Umar, dan juga ada beberapa ulama yang lain. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, la utiya bi muhallil wa bi muhallalatu illa rajamtuhuma. Seandainya didatangkan kepadaku muhallil dan muhallal. Muhallil berarti yang menikahi bekas istri yang dicerai dengan talak 3. Muhallal berarti yang menskenario, yang memerintahkannya. Umar bin Khattab mengatakan, kalau dihadirkan kepadaku muhallil dan muhallal, seseorang yang telah menikahi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dengan talak 3, lalu ia pun menceraikannya, lalu dinikahi oleh suami yang pertama. Kalau dua orang itu dihadapan kepadaku, Umar bin Khattab mengatakan, dua-duanya tetap aku rajam. Karena dua-duanya berarti melakukan perbuatan zina. Jadi ketika sang suami, mantan suami ini menyuruh seseorang untuk menikahi bekas atau mantan istrinya, sudah kamu nikahi istri saya, tolong sasi tak ragati. Betul, pernikahannya dilaksanakan. Begitu sudah 3 bulan dicerai, kemudian mantan suaminya rujuk kembali pada istri pertamanya. Kalau ada 2 orang seperti itu dihadapkan kepada Umar bin Khattab, maka Umar mengatakan, maka dua-duanya tetap akan aku rajam. Kenapa? Muhallil itu dia tidak menikahinya secara syar'i, tetapi dia hanya menzinainya karena pernikahannya rusak. Adapun mantan suami yang telah kembali kepada istrinya setelah dinikahi oleh seseorang atas suruhannya, berarti dia juga berbuat zina. Karena hakikatnya ketika ia kembali kepada istrinya belum sah, karena istrinya belum dinikahi oleh seseorang dengan pernikahan yang sesungguhnya. Karena memang ketika seseorang telah menceraikan istrinya dengan talak 3, kemudian tanpa dia suruh, lalu ada seseorang yang menikahinya, dan menikahinya tidak ada niatan untuk menceraikannya supaya mantan suaminya bisa kembali. Ketika ada seorang laki-laki yang menikahinya secara normal sesuai dengan syariat, lalu diceraikannya, maka dalam kondisi seperti itu mantan suami yang menceraikannya bisa untuk rujuk kembali. Oleh karenanya nikah muhallil ini adalah pernikahan yang batil, pernikahan yang rusak. Ini pernikahan yang kedua, pernikahan yang dilarang atau diharamkan secara syar'i atau diharamkan oleh syariat Islam. Minggu kemarin ini sudah kita baca agak panjang lebar, kita hanya sekedar mereview kembali. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, yang kita baca pada malam hari ini, yang ketiga, pernikahan yang
diharamkan secara syar'i, dan pernikahannya ini menjadi pernikahan yang rusak. Apa yang ketiga? Nikahul mut'ah. Nikah mut'ah. Mut'ah. Nikah mut'ah ini yang oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia ini dimaknai dengan kawin kontrak. Nikah mut'ah. Yang nikah mut'ah ini ya, nikah mut'ah ini masih berjalan. Dilakukan oleh siapa? Sebagian ya, atau bahkan mayoritas di kalangan kaum Syiah ya, kaum Syiah Rafidhah, seperti yang banyak terjadi di negeri Iran ya, dengan adanya kawin nikah mut'ah atau kawin kontrak. Wa huwa ayatazawwaja ar-rajulu al-mar'ata ila ajalin muaqqatin. Nikah mut'ah itu adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, nikahnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan ila ajalin muaqqatin, hanya sampai tempo waktu tertentu. Pernikahan ya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, tapi niatnya hanya sampai waktu tertentu saja. Yaumin, misalnya seseorang akan menikahinya hanya 1 hari saja. Ndelodok to niku. Nikahi 1 hari. Au yaumaini, atau 2 hari. Au aksar, atau 1 bulan, atau 1 tahun, dan seterusnya. Kalau kita buka terkait tentang nikah mut'ah dalam literasi orang-orang Syiah Rafidhah, itu luar biasa. Di sana bahkan itu dianjurkan. Bahkan tidak ada batas. Seorang laki-laki boleh menikahi wanita nikah mu'abbad, nikah yang normal, maksimal hanya dengan beristrikan 4. Tetapi kalau nikah mut'ah boleh berapapun sepanjang ia mau. Dan ketika masanya sudah selesai, maka sudah selesai. Bubar godong, orang Jawa mengatakan bubar godong, bubar wong. Selesai ya sudah selesai. Resiko ditanggung sendiri-sendiri. Kalau akibat dari pernikahan itu si wanita itu kemudian mengandung dan punya anak, maka suaminya tidak ada kewajiban untuk menafkahi anaknya karena pernikahannya sudah selesai. Ya, jadi dalam kitab ini disebutkan begitu. Nikah mut'ah itu adalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita, niatnya hanya ingin melangsungkan sampai jangka waktu tertentu, 1 hari, 2 hari, sebulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, fi muqabilu syai'in yu'tihi iyyaha min malin aw nahwi. Meskipun ketika dalam pernikahan itu sang suami telah memberikan kepada istrinya baik mahar ataupun nafkah selama keduanya masih terikat dalam hubungan suami istri. Nikah mut'ah. Saya membaca beberapa buku, beberapa kitab yang menjelaskan tentang dampak dari nikah mut'ah ini luar biasa. Di negeri-negeri yang nikah mut'ah itu masih dijalankan, maka bisa jadi seseorang itu telah menikahi ibunya lalu menikahi anak kandungnya tanpa ia ketahui bahwa itu adalah anak kandungnya. Kenapa? Karena seorang wanita bisa jadi dia dinikah mut'ah oleh beberapa kaum laki-laki
beberapa orang laki-laki dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga dulu ya pernah kita membaca di media, ada seorang wanita, seorang muslimah mengenakan jilbab yang besar, nampak sebagai muslimah sejati, tetapi ternyata mengidap penyakit penyakit kelamin. Yang disebabkan kenapa? Karena dia telah melakukan beberapa kali nikah mut'ah kepada beberapa laki-laki. Ini nikah mut'ah. Wa qad kana hadzan nikah halalan ala hadi Rasulillah. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa nikah mut'ah ini dulu pernah dihalalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma nasahullahu ta'ala ala lisani rasulih. Tetapi kemudian nikah mut'ah ini akhirnya diharamkan ya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharramahu, maka nikah mut'ah ini setelah Rasulullah menyatakan keharamannya, setelah dalam waktu tertentu beliau menghalalkannya, maka setelah beliau menyatakan tentang keharamannya, faharamahu tahriman batan ila yaumil qiyamah, maka nikah mut'ah ini menjadi nikah yang haram abadi seterusnya sampai dengan hari kiamat semenjak Nabi mengharamkannya. Kita bapak-bapak tidak usah membayangkan, wah coronyong mana yang zaman Nabi ya, tidak usah membayangkan begitu ya. Jadi nikah mut'ah itu memang pernah dihalalkan di zaman Nabi, pernah ya. Berapa waktunya? Ini ada beberapa catatan di kalangan para ulama. Wa ala hadza jamaahiru ahlul ilmi minas sahabati wa min ba'dihim minal a'immatil arba'ati wa ghairihim. Oleh karenanya jumhur ahlul ilmi, jumhur ulama, mayoritas di kalangan ahlul ilmi, mayoritas di kalangan para ulama, dan juga mayoritas di kalangan para sahabat radhiyallahu ajma'in, yang semoga Allah meridhai kepada mereka semuanya, dan semua imam-imam, bahkan termasuk imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, keempat-empatnya tetap menghukumi haramnya nikah mut'ah ini. Pernah dihalalkan di zaman Nabi, pernah dibolehkan di zaman Nabi, tetapi kemudian nikah ini diharamkan melalui lisan beliau, sehingga dengan diharamkannya oleh beliau maka nikah mut'ah ini hukumnya haram sampai datangnya hari kiamat. Waqad ihtalafatil ahbaru fil waqtil ladzi nusikha fi nikahul mut'ah. Terjadi perbedaan pendapat ya, terjadi perbedaan habar atau terjadi perselisihan terkait tentang habar atau riwayat yang menjelaskan tentang kapan diharamkannya nikah mut'ah itu. Jadi terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait kapan nikah mut'ah itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi sahha minha, di antara perbedaan pendapat yang cukup banyak itu, jadi para ulama ya terjadi perbedaan pendapat kapan toh nikah mut'ah itu diharamkan oleh Rasulullah. Ini perbedaan pendapatnya sangat banyak. Di antara perbedaan pendapat yang sahih ya, yang dilandasi dengan riwayat yang sahih itu di antara adalah pertama, naskhuhu fi Khaybar. Diharamkannya nikah mut'ah itu ya, riwayat yang pertama adalah kapan? Pada peristiwa perang Khaybar. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan benteng Khaybar,
Dan benteng Khaybar itu ya di sana adalah kaum Yahudi yang memiliki banyak sekali kebun kurma dan kebun anggur. Yang setelah Khaybar itu ditaklukkan ya, dan pada waktu itu melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah SAW beberapa kali memerintahkan para sahabat untuk menggempur Khaybar, ini selalu gagal. Maka Nabi mengatakan di suatu malam besok Khaybar ini akan ditaklukkan melalui kepemimpinan seseorang yang dia dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah Ta'ala. Malam hari setelah Nabi mengatakan seperti itu, para sahabat itu berdebar-debar. Kenapa? Mereka ingin menjadi orang yang seperti dikatakan oleh Rasulullah. Maka di pagi hari ketika Nabi mengumpulkan para sahabat untuk menunjuk siapa yang akan memimpin dalam perang Khaybar itu, hampir semua sahabat yang hadir, hampir semua sahabat itu hadir dan mereka duduk dengan tegap karena mereka berharap mereka lah ingin ditunjuk. Saya bayangkan lim jagung nang paling arem rodo ditegak-tegak iki barangkali kan. Karena Nabi mengatakan besok Khaybar ini akan ditaklukkan seseorang yang ia mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi melihat para sahabat satu persatu, mereka berdebar-debar. Ketika dipirsani itu nyas begitu, wah nyong nih. Sampai setelah lama Nabi kemudian mengatakan apa? Aina Ali, di mana Ali? Ketika Nabi mengatakan di mana Ali, itu para sahabat kemudian apa mengatakan mereka? Waduh, sudah tidak ada harapan. Tapi masih ada yang berharap, yang mengatakan, ya Rasulullah, Ali sakit mata. Itu. Dia berharap kalau Ali sakit mata berarti ya sudah, kalau dia sakit kamu saja. Ini masih berharap. Tapi Nabi mengatakan, datangkan dia kemari. Akhirnya Ali didatangkan ke hadapan Nabi, lalu beliau dalam satu riwayat meniup mata Ali dengan sedikit ada ludahnya, lalu Ali pun sembuh. Dan ketika itulah Nabi memberikan royah, royah itu memberikan bendera komando, memberikan bendera komando kepada Ali bin Abi Thalib untuk menaklukkan Khaybar. Dan melalui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ketika itu Khaybar bisa ditaklukkan. Riwayat pertama diharamkannya nikah mut'ah itu adalah ketika terjadi perang Khaybar. Ibu sekalian, karena sudah azan kita jeda azan dulu. Ada yang mengumandangkan azan, monggo. Muhammadar Rasul
حي على Baik, kita lanjutkan kembali. Yang pertama adalah dihapuskan itu pada perang pada hari Khaybar. Sahha anna Aliyan qala li Ibnu Abbas. Diriwayatkan secara sahih bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan inna nabiyya naha 'anil mut'ati. Bahwasanya Nabi SAW telah melarang nikah mut'ah wa an luhumil khimaril ahliyati, dan melarang mengkonsumsi khimar jinak. Khimar jinak itu khimar yang dipelihara. Ya, kalau khimar liar yang ada di hutan, ya, itu para ulama mengatakan halal dagingnya. Kalau khimar jinak, khimar yang dipelihara di kampung-kampung, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Banyak di antara para ulama yang mengatakan karena khimar ini punya kebiasaan buruk. Apa? Suka memakan kotoran binatang, bahkan suka memakan kotoran manusia. Maka khimar yang dipelihara ini hukumnya adalah haram. Karena ketika dia berkeliaran, ya, berkeliaran di perkampungan, punya kebiasaan yaitu memakan kotoran binatang, bahkan memakan kotoran manusia. Maka Ali bin Abi Thalib kepada Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan melarang daging khimar ahliyah, yaitu khimar yang dipelihara, khimar jinak, zamani Khaybar, pada waktu perang Khaybar. Kemudian dikatakan di sini, tsumma rakhasan nabiyyu fil mut'ati ba'da dzalik. Ternyata setelah diharamkannya pada perang Khaybar, Rasulullah SAW ternyata membolehkan kembali terkait nikah mut'ah ini. Walam yablugh Aliyan radhiyallahu anhu hadza tarhis, hanya saja Ali bin Abi Thalib tidak tahu bahwa setelah diharamkannya nikah mut'ah pada perang Khaybar, ternyata Nabi membolehkan kembali. Sehingga fabana ala ma samiyahu min Rasulillah, Ali bin Abi Thalib tetap berpegang teguh bahwa nikah mut'ah itu telah diharamkan oleh Nabi semenjak perang Khaybar, dan beliau tidak tahu bahwa Rasulullah setelah perang Khaybar itu pernah membolehkan kembali meskipun akhirnya mengharamkan kembali. Ini terkait tentang nikah mut'ah. Yang pertama adalah diharamkan pada perang Khaybar. Yang kedua, naskhuhu fi amil fathi. Nikah mut'ah ini dihapus hukumnya atau diharamkan kapan? Fi amil fathi, pada peristiwa penaklukan kota Makkah atau pembukaan kota Makkah, atau familiar di telinga kita ketika terjadi Fathu Makkah.
Disebutkan dalam dalam sebuah riwayat, sebuah hadis, dalam riwayat Muslim, hadisnya sahih. Wa an Rabi' bin Sabrah, dari Rabi' bin Subrah, ada yang membaca Subrah, ada yang membaca Sabrah. Anna abahu ghazza ma'a Rasulillah fathu Makkah. Dari Subrah ini dia menjelaskan bahwa bapaknya Subrah ini, ia ikut ghazza ma'a Rasulillah. Dia ikut menjadi bagian dari pasukan, dari pasukan Nabi ketika terjadi penaklukan kota Makkah. Faqala, maka kemudian bapaknya mengatakan, fa'aqamna biha khamsa asyaratin. Ketika itu kami bersama dengan Rasulullah tinggal di Makkah selama 15 hari. Thalathina bainul lailatin wa yaumin. 15 hari berarti sama dengan 30 siang dan malam. Nah, kaya ontan-ontane sing ngitung ngoten barang ya. 15 dina ya 15 dina. Ora 15 dina apa 30 apa 30 awan karo bengi ya, sama saja. Maka dikatakan fa'udzina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mut'atin nisa. Pada peristiwa Fathu Makkah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah kepada beberapa wanita atau kepada wanita ketika terjadi Fathu Makkah. Kata bapaknya Subrah ini mengatakan, tsummastamta'tu minha, maka aku pun melakukannya. Ai min fatatin, maka aku pun menikahi wanita ketika terjadi Fathu Makkah itu. Menikahi wanita hanya dalam tempo waktu tertentu. Tetapi falam akhruj hatta haramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belum sampai kami meninggalkan Makkah, Rasulullah telah mengharamkannya. Belum sampai kami meninggalkan Makkah, Rasulullah telah mengharamkannya. Dalam satu riwayat wa fil lafzin fakunna ma'ana, dalam riwayat ini dikatakan maka kami menikahi wanita, yakni nisa'il lati istamta'u bihinna thalathan. Lalu kami pun menikahi wanita dengan nikah mut'ah ini thalathan. Salatan ini ada yang mengembalikan dengan 3 wanita, ada yang memahami selama 3 hari. Tsumma amarona Rasulullah bi firaqihinna. Lalu Rasulullah pun memerintahkan kami untuk menceraikannya, membubarkannya. Jika tetap menginginkan, maka diulang dengan nikah mu'abbadan, nikah yang permanen, bukan nikah temporal. Karena nikah mut'ah itu nikah yang temporal. Ini terjadi dalam riwayat Muslim, ini terjadi di zaman Nabi pada saat Fathu Makkah. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, Nabi membolehkannya, sehingga ada beberapa sahabat yang melakukan nikah mut'ah, tetapi belum sampai mereka meninggalkan Makkah, Nabi sudah mengharamkannya, sehingga Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk apa? Untuk menceraikan wanita-wanita yang dinikahi dengan niat nikah mut'ah saja. Kita tidak perlu kemudian berkomentar, wah Nabi kok nikah gawe dolanan ya. Kita tidak tahu ya sejarah waktu itu kenapa diperbolehkan nikah mut'ah. Dan satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah ketika Nabi bersabda, ketika Nabi berbicara, ketika Nabi menentukan sesuatu, itu sudah melalui bimbingan wahyu.
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi itu berbicara, maka pembicaraan itu bukan berdasarkan nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, nushahu amil autos, diharamkannya pada hari autos. Hari autos ini ya rentetan peristiwa Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah itu terjadi apa? Ya, terjadi perang Hunain, ya, perang Hunain. Maka yang ketiga ini riwayat ini mengatakan diharamkan pada amul autos, ya, pada tahun-tahun Fathu Makkah itu. Wan Salama bin Aqwa, dari Salama bin Aqwa yang mengatakan rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amu autos fil mut'ati thalathan summa naha anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ya membolehkan, memberikan rukhsah terkait tentang nikah mut'ah pada tahun autos, tahun terjadinya Fathu Makkah. Summa naha anha, lalu beliau pun melarangnya. Summa kana hadza tahrim mu'abbadan ila yaumil qiyamah. Setelah terjadi Fathu Makkah itu, maka nikah mut'ah hukumnya haram sampai datangnya hari kiamat. Ibu bapak rahimakumullah, ada hal yang menarik ternyata di sini. Ternyata di antara sahabat itu ada yang tidak mendengar kabar terkait diharamkannya nikah mut'ah ini, sehingga ada di antara mereka yang tetap melaksanakannya karena tidak tahu informasi bahwa nikah mut'ah itu diharamkan. Bisakah terjadi? Sangat bisa. Karena namanya informasi itu tidak semua orang mendapatkan, apalagi zaman itu belum ada HP. Kalau sekarang itu kan sudah model WA, sehingga informasi bisa langsung di-share. Kalau dulu kan harus omong-omongan, yo nek lego, nek ora, ya. Maka informasi itu bukan sesuatu yang mudah. Maka ini ada dua catatan penting. Pertama, Sohaan Jabir bin Abdullah qala, Jabir bin Abdullah dia mengatakan, kunna nastamta'u bil qabdati minat tamri wad daqiq ayami al-adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin khatanah anhu Umar fi sa'ni Umar bin Harith. Beliau mengatakan, ya, kami, kata Jabir, kami melaksanakan nikah mut'ah, nikah temporal, hanya dengan mahar beberapa, ya, qabdah itu beberapa apa namanya? Ini genggam. Beberapa genggam kurma dan gandum, beberapa kurma dan gandum untuk menikahi wanita dalam waktu beberapa hari. Jadi menikahi wanita dalam waktu beberapa hari, maharnya beberapa genggam tepung gandum, ya, atau kurma beberapa hari. Dan itu kami lakukan di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar, hingga dilarangnya itu oleh Umar bin Khattab. Nah, ada catatan, hadza mahmul ala anna man istama fi adi Abi Bakr wa Umar lam yakun balahun niswa tahrim. Bisa jadi, nah ini bisa jadi Jabir bin Abdullah melakukan seperti ini karena beliau tidak tahu informasi bahwa Nabi telah mengharamkannya. Jadi beliau tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa apa, bahwa Nabi telah mengharamkannya, sehingga beliau masih melakukan itu dulu di zaman Nabi melakukannya. Bahkan di zaman kekhalifahan Abu Bakar ia pun juga melakukannya, sampai dilarangnya di zaman Umar, baru ia kemudian
berhenti. Kenapa? Karena beliau baru tahu bahwa itu sudah dilarang. Dan ketika di masa Abu Bakar dia melakukannya. Apa orang sing ngomong nih, ya kita tidak tahu. Barangkali diam-diam saja ada orang yang tahu. Jadi bisa jadi begini, hadis ini sebagian dibawa oleh beberapa orang-orang Syiah Rafidhah yang mengambil dasar bahwa sahabat itu ada yang melakukan nikah mut'ah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Jabir bin Abdillah. Maka dalam kitab ini disebutkan bisa jadi beliau tidak tahu bahwa nikah mut'ah itu sudah diharamkan. Barangkali informasi dari Nabi bahwa informasi terkait nikah mut'ah itu diharamkan oleh Nabi, informasi itu barangkali tidak didengar oleh beliau. Yang kedua, ini yang juga catatan penting, sabata an Ibnu Abbas annau kana yara ibahatu zawajul mut'ah inda dururati. Ya, Ibnu Abbas beliau punya pendapat bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan. Kapan? Ketika dalam suasana darurat. Ya, darurat. Seperti apa? Seperti ketika kaum muslimin diperintahkan untuk menjadi pasukan perang ke tempat yang jauh dalam waktu yang sangat lama, sehingga mereka harus menyalurkan hasrat nafsunya. Ibnu Abbas berpendapat seperti itu. Fan Abi Hamzah dari Abi Hamzah dia mengatakan, Sami'tu Ibnu Abbas yus'alu an mut'atin nisa farakhasa. Ibnu Abbas pernah ditanya terkait bagaimana hukum nikah mut'ah. Farakhasa, Ibnu Abbas pun membolehkannya. Faqala lahu, maula lahu, dikatakan kepadanya, maulanya, pelayannya, innama dzalika fi halis syadid wa fin nisa'i qillatun aw nahwin. Itu diperbolehkan manakala kondisinya memang kondisi yang darurat atau karena jumlah wanita sangat sedikit. Ketika ada pelayannya itu bertanya pada Ibnu Abbas begini, bagaimana kalau kondisinya darurat atau jumlah wanita itu sedikit, bolehkah nikah mut'ah? Qala Ibnu Abbas mengatakan, na'am, ya boleh. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Ini ada catatan penting yang harus kita baca. Wa hadza min mafaridil khabari Ibnu Abbas. Ini pendapat pribadi Ibnu Abbas. Wa huwa ma'jurun ala ijtihadihi insyaallah. Ini ijtihad Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu membolehkan nikah mut'ah. Maka ini ijtihad beliau. Adapun jika beliau beristihad ini benar, beliau mendapatkan 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, beliau tetap mendapatkan 1 pahala. Karena itu ijtihad beliau. Wa amma nahnu, adapun kita tetap kita bersandar kepada syariat yang menjelaskan secara rajih bahwa nikah mut'ah itu tahrimu abadan, bahwa nikah mut'ah itu adalah diharamkan selama-lamanya. Wa mukhalifatu Ibnu Abbas jumhur sahabah, karena yang berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas itu adalah mayoritas di kalangan para sahabat. Jadi itu pendapat pribadinya Ibnu Abbas. Mayoritas sahabat ini berpendapat bahwa nikah mut'ah itu hukumnya adalah haram, sehingga kita tidak boleh kemudian mengatakan nikah mut'ah itu hukumnya halal bersandar kepada pendapatnya Ibnu Abbas, karena nasnya sudah jelas dan mayoritas sahabat telah menyatakan bahwa nikah mut'ah itu hukumnya adalah haram. Terakhir, man tazawwaja bil mut'ati madza yuf'al. Kalau ada seseorang sudah kadung dia meniatkan nikah mut'ah, apa yang dilakukan?
Taqaddam tadi kita sampaikan di awal, anna nikahal mut'atu fasid. Nikah mut'ah itu nikah yang rusak. Kalau ada seseorang karena ketidaktahuan dia sudah meniatkan nikah mut'ah, maka fatajibu fihil mufaraqah, maka diharuskan ia berpisah dengan wanita yang diniatkan untuk dinikahi dengan mut'ah tadi. Li'anna nabi amara man tamatta'a bi imratin ayyufariqaha kama fi hadisin sabrah. Karena sebagaimana tadi ya hadis sabrah tadi, ketika terjadi Fatu Makkah ada di antara para sahabat yang melakukan nikah mut'ah, maka ketika itu diharamkan, Nabi memerintahkan mereka untuk menceraikan wanita-wanita yang telah dinikah dengan niat nikah mut'ah. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini terkait nikah yang diharamkan. Yang pertama adalah nikah shighar, yang kedua adalah muhallil. Ya, muhallil tadi kita sampaikan seseorang yang menikahi wanita yang telah dicerai oleh suaminya dengan talak 3, lalu ia berniat menceraikan kembali supaya bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Yang ketiga adalah nikah mut'ah. Tiga-tiganya ini termasuk nikah yang diharamkan oleh syariat sampai besok datangnya hari kiamat. Sampai di sini semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan wonten pamatur?